Mas kalau misalkan kita tanpa harus ikhtiar ke konslet dulu, asal ada pasangannya bisa berjalan ganteng, ngaten bisa Mas Ulin? Sakit. Paling kula kan apa namanya memang udah tak coba. Makanya saya berani bicara memang udah tak coba. Mungkin kalau saya pribadi belum tak coba ya saya tidak berani bilang Om. Jadi hari ini saya sudah bersama dengan Mas Ulin Bocil. Nggih Mas Ulin. Nggih. Pripun kabare Mas Ulin? Alhamdulillah. Sehat Mas Ulin. Sehat. Mas Ulin, ini langsung mau Mas Ulin, saya itu kepo dengan vlog jenengan yang natural. Insya Allah jujur, jangan ada dusta di antara kita Mas Ulin. Mas Ulin, kalau dari teman-teman sendiri yang selalu tanya saya, terus dalam saya ngevlog juga, ini banyak yang masih apa ibaratnya masih bimbang dalam bermain lobet jantan ini Mas Ulin. Ini dari lobet jantan dulu. Dari vlog jenengan juga, saya juga kebanyakan yang setelah di single sudah gacor dan segala macam itu, poin-poin penting atau titik pentingnya itu kan di finishing Mas Ulin. Nah ini kira-kira gini Mas Ulin, ada nggak sih Mas kalau misalkan kita tanpa harus ikhtiar ke konslet dulu, asal ada pasangannya bisa berjalan ganteng, ngaten bisa Mas Ulin? Sakit. Tak munggu kula sakit. Soalnya nggih kula kan apa namanya memang udah tak coba. Makanya saya berani bicara memang udah tak coba. Mungkin kalau saya pribadi belum tak coba ya saya tidak berani bilang Om. Pripun Mas Ulin? Awalnya tetap digacorin dulu. Awal mula tetap gacor. Cuma bedanya memang kalau saya pribadi soal penggacoran sendiri tidak satu ruangan satu burung, tidak satu rumah satu burung Om. Jadi penggacoran sendiri saya tetap tak koloni ya. Cuma bedanya kalau jantan itu tetap saya sekat. Kalau di dalam rumah saya sekat, begitu keluar rumah saya perlihatkan. Intinya saya jejer-jejer atau saya rendeng Om. Ya gitu. Baik, berarti sistem penggacoran jenengan di dalam ruangan itu dengan burung banyak di koloni di sekat-sekat itu jenis kelaminnya Om jantan semua atau campur Om? Kalau jenis kelamin jantan semua Om. Soalnya untuk lobet jantan sendiri memang sulit. Burung itu katakan kalau saya pribadi malas untuk bunyi kalau burung jantan itu. Makanya satu ruangan satu apa namanya satu jenis jantan semua itu biar birahinya itu terjaga. Katakan udah ada yang mulai mendekati birahi bunyi, nanti kalau dengar betina birahi nanti dia larinya ke kawin lagi Om. Sebenarnya kalau sekedar denger sih nggak masalah, cuma yang penting poinnya jangan lihat. Kalau saya jangan lihat dulu. Iya. Itu kalau untuk lobet yang masih benar-benar bahan Mas Ulin, yang masih benar-benar bahan. Baik Mas Ulin, setelah dengan proses di dalam ruangan itu keluarnya berarti tetap dengan posisi jantan semua Mas? Jantan semua, tetap jantan semua. Jadi tetap kalau betina tetap saya betina. Cuma nanti ada tahapannya ketika memang burung itu sudah kita carikan unggulan baru kita satuin Om. Oh gitu. Ada yang jantan sama betina itu nanti tak satuin. Intinya memang kalau logikanya saya burung lobet itu burung koloni Om. Makanya tetap tak koloni kalau memang udah untulan. Baik Mas Ulin, ketika ritual dijemur itu Mas Ulin, itu jenengan dengan pakan dilepas atau dikasih cepuk besar atau jenengan mandi semprot, pripun Mas Ulin? Kalau soal menjemuran sendiri saya tetap alami. Intinya saya tidak memaksakan burung. Yang penting begitu burung keluar rumah pas waktu pengembunan atau penjemuran tetap saya kasih cepuk besar Om.
Intinya burung itu biar mandi sendiri. Jadi kalau mau mandi ya biar mandi, kalau enggak mau mandi ya enggak paksa saya semprot. Kalau soal pakan sendiri cuma saya kalau jantan tetap pakai millet putih sama kena risik. Jadi pakan juga enggak pakai pakan kenceng-kenceng. Iya, soalnya kalau tahap awal langsung spontan nanti kita pakai pakan kenceng, kita belum tahu tahapan awal burung ini sukanya gimana, kemauannya gimana. Intinya burung ini kalau kasih, kan kadang ada burung yang kasih pakan kenceng cuma ngeriwi, nanti begitu kasih millet polos malah dia enak kan kayak gitu. Makanya kalau saya dari step yang rendah dulu. Iya. Kalau untuk mandinya nggak dipaksain Mas Ulin? Nggak dipaksain. Tetap mandi malam pun juga nggak pakai Mas Ulin? Nggak pakai. Baik Mas Ulin. Setelah ada tanda-tanda nih Mas, di luar ini ada yang bunyi nih, bahkan belum ngedouble ya Mas, kadang bunyi kadang enggak. Itu tetap dengan proses dikembalikan di formasi seperti semula, ruangan sendiri dengan disekat lagi gitu Mas Ulin. Kalau itu saya tergantung tergantung kadang teman-teman ada yang udah pengen gantang apa enggak. Pada intinya begitu burung kita rendeng pas waktu penjemuran, burung itu di koloni tersebut udah katakan sering bunyi, katakan 1 sampai 2 kali dia udah enak, bunyinya enak, walaupun belum ngedouble, biasanya saya udah mulai tak untul kalau bagi yang udah penasaran sama gantangan. Nah ini Mas Ulin, ini yang masuk dalam pembahasan saya Mas Ulin. Kadang-kadang kan kita pengennya gimana sih Om Agus, saya pengen jantan sama betina nggak usah ikhtiar konslet dulu, yang penting dipisah mau bunyi kan gitu. Berarti setelah dengan proses dijejer itu sudah mulai bunyi, jenengan carikan betina Om? Carikan betina. Langsung dikasih jadi satu atau model? Langsung tak kasih jadi satu. Model nikat Mas? Iya. Jadi triknya gini sebenarnya untuk proses penguntulan lovebird jantan sendiri, kalau saya nggak cari burung itu yang akur dulu Om. Soalnya kebanyakan kalau burung begitu peninggalan nanti burung itu udah gacor, nanti akur, terlalu akur, udah pasti birahi sama emosinya kebuang sama untulannya tadi. Jadi stepnya yang penting ada temennya aja. Ini untuk jantan ya? Ini untuk jantan ya, sebenarnya untuk jantan sama betina, cuma efisiennya kalau saya tetap langkah penguntulan pertama lebih baik pakai pakai jantan yang lepas balibu. Soalnya nanti yang ditakutkan teman-teman salah persepsi, begitu dimasukin betina akur, kita petal dia tidak mau bunyi malah. Soalnya kalau jantan sama betina akur, logikanya burungnya lopet komplit semua atau enak semua Om, kayak gitu. Baik Mas Ulin, ketika si jantan nih Mas, si jantan berarti dicarikan untulan yang nggak begitu akur ya Mas? Iya. Biar agak ada emosinya sedikit gitu maksudnya. Nah setelah untuk proses rawatannya Mas Ulin, kalau rawatan itu begitu nanti pas waktu udah kita carikan untulan, penjemuran tetap sama untulannya kalau kelihatan burung banyak Mas Ulin? Iya, tetap kelihatan burung banyak lah. Setelah penjemuran selesai biasanya baru saya angin-anginkan, saya cantolin, tapi keadaan lihat burung. Jadi stepnya mulai dari agak jauh dulu. Begitu agak jauh burung itu udah mulai enak, nanti deketin enak. Giliran pas udah deket burung itu enak, insya Allah di gantangan lambat laun pasti jalan. Kalau untuk rawatan di dalam ruangan Mas Ulin, kelihatan burung banyak atau tetap dengan berdua sama untulan Mas? Kalau yang sudah untulan tetap saya koloni. Jadi ada yang nantinya betina yang udah saya untul, terus jantan yang sudah saya untul nanti tetap saya satuin Om. Oh gitu Mas? Iya. Berarti ini saya nggak jauh beda sama ngeliat di mana Mas Ulin. Di orang jual burung Mas Ulin. Ya kan orang jual burung kan dipasang-pasangin semua. Ada yang bunyi Mas coba dipisah. Ya ada yang bunyi. Kan dibeli kan gitu. Omongannya gitu. Baik Mas Ulin, sebenarnya gini Mas, kalau untuk jantan sama betina pasang nih Mas, jenengan untuk melihatin titik birahi atau titik dari emosi itu dari tarik ulur pasangan atau memang dari pola pakan atau dari
pola pripun Mas Ulin dari ritual jenengan Mas? Kalau saya pribadi ya memang dari perawatan Om. Dari perawatan. Perawatan. Intinya kalau memang kita belum betul-betul tahu mana emosi, mana birahi, terus nantinya pakai sistem mandi semprot terus pakan kenceng, nanti yang terjadi burung itu malah males. Makanya kalau saya pribadi memang dari tahap yang intinya yang nggak memaksa lah burung itu biar mandi sendiri, terus apa namanya pakan juga dari yang terendah, nantinya kita tahu berarti kurangnya, oh burung maunya gini, oh kayak gini gitu. Intinya di perawatan aja kalau saya. Baik Mas Ulin, terima kasih untuk masukannya Mas Ulin. Mas Ulin, setelah dengan sistem yang penting bisa gantang ini, si jantan ini ketika sama untulan gitu, berarti kan ini untulan. Itu untuk kelanjutannya kira-kira kalau sudah jalan gantangan berani nggak Mas langsung dikasih betina Mas di kandang kotak Mas? Kalau untuk ngasih betina di kandang kotak, kalau saya tak lihat dari apa namanya jangkanya pas waktu saya gantang, intinya dalam jarak 1 minggu atau 2 minggu, begitu burung itu saya gantang memang udah katakan jalan terus stabil, nanti saya ganti Om. Saya ganti dengan betina yang akur katakan kayak gitu. Baik Mas Ulin, untuk prosesnya Mas Ulin ini kan mumpung jauh-jauh saya kesini Mas, pokoknya kupas kuras semua. Siapa? Yang penting gini Mas Ulin, kita berbagi ini kan yang pertama ibadah. Iya. Kita tahu gimana sih rasanya belum punya konslet Mas Ulin kan gitu. Makanya ini saya ajak pelan-pelan dari teman-teman untuk step-step paling enak untuk dilalui menuju ke konslet kan, atau Mas Ulin. Iya. Mas Ulin, sebenarnya kalau untuk ke konslet Mas Ulin, ke konslet ini si jantan sama si betina ini ketika titik poin dalam kita memasangkan itu ritual jenengan berhubungan Mas Ulin. Kalau untuk konslet sendiri, kalau pribadi saya yang pernah, yang udah sering saya alami, itu konslet itu sebenarnya enggak dari pasangan Om. Ada yang single juga udah konslet, terus ada yang pasangan memang udah konslet. Jadi kalau dari tahapan pengundulan sendiri, nanti begitu kita sering cabut petal, dia kan burung bunyi Om. Enak. Yang penting intinya dilatih. Di rumah itu dilatih, jangan cuma kita kasih pakan, kasih minum kan. Kalau burung kayak gitu enak bener. Makanya kalau semisal di rumah ndak dilatih, burung di pasar-pasar atau di toko-toko udah pasti enak Om. Makanya untuk poin yang penting begitu kita kasih undulan atau kita kasih pasangan, yang terpenting tiap hari kita latih cabut pasang. Cabut pasang. Sebelum cabut pasang ini Mas Ulin, biasanya jenengan dengan pakai sistem tempel dulu atau langsung main masukkan betina? Kalau saya langsung tak masukin. Jadi untuk cari undulan betina yang akur, paling saya satuin langsung di sangkar kotak. Cuma saya asingkan dulu. Kalau dengar tidak masalah, yang penting saya asingkan, jangan lihat burung. Nanti di situ apa namanya, biasanya walaupun awalan tidak akur, tetap pasti lama kelamaan Mas Ulin, kalau misalkan nih Mas, misalkan si jantan kita masukkan, si jantan kita kasih betina di kandang kotak, si jantan ini misalkan Mas, misalkan jadi males-males bunyi, itu prosesnya jenengan tetap cabut pasang gitu Mas Ulin? Iya emang kayak gitu. Memang prosesnya gitu. Makanya kadang teman-teman itu begitu kasih undulan kok burungnya macet, tidak mau bunyi. Emang prosesnya seperti itu. Nah nanti ketika apa namanya kita latih cabut pasang di rumah itu, nanti lama kelamaan begitu dia birahinya naik sama emosinya naik, dasar awal pengajaran kan untuk birahi kebunyi. Nah nanti begitu kita pasangin kan dia udah kebiasaan birahi kebunyi, lama kelamaan enak Om. Lancar gitu. Iya. Baik Mas Ulin, ini kita menginjak ke jantan sama betina di kandang kotak Mas Ulin. Itu kalau untuk jantannya jenengan sering cabut, betinanya tetap stay di satu ruangan Mas Ulin? Iya tetap di situ. Jantannya ketika dijemur kelihatan burung lain? Iya Om. Tetap kelihatan? Tetap kelihatan. Baik Mas Ulin, rata-rata gini Mas Ulin, rata-rata dari pemain-pemain lobet itu memperhatikan dari ngekeknya si jantan. Iya. Kan ada yang bilang dari nunggu dabelan, nunggu minor dan segala macam. Banyak yang mengatakan kelamaan, banyak yang mengatakan main aman. Jadi di sini kan memang banyak cara, cuma satu tujuan kan gitu Mas Ulin. Kalau Mas Ulin sendiri pengennya lebih cepat atau memang nunggu dabelan itu? Kalau saya pribadi soal dobelan, terus soal nada kering, soal apa namanya minor dan lain sebagainya, intinya soal nada burung itu
kalau saya pribadi itu tidak bisa kita tentukan. Jadi kapan waktunya burung itu keluar dobelan, burung itu minor itu kalau saya tidak berani memastikan dalam jarak 1 bulan atau 2 bulan, saya tidak berani memastikan. Pada intinya burung yang nggak keluar nada minor, terus burung yang apa namanya yang nggak keluar dobelan digantang juga udah pasti bunyi, udah mau bunyi kayak gitu aja simpelnya Om. Kalau awalan udah mikirin dobelan terus mikirin nada-nada kayak gitu yang pusing nanti orangnya Om. Alhamdulillah kan saya memang ada jantan itu sekitar ada 3, sekarang tinggal 3, yang lain udah tak jual sih. Memang nada ya masih biasa, enggak seperti yang orang-orang bilang nada kering terus dobelan dan lain sebagainya. Intinya poinnya kalau saya yang penting burung digantang jalan kita kayak gitu aja. Simpel. Kalau soal nada nanti lanjut ke apa namanya, kalau saya begitu burung itu udah enak terus cabut pasang udah enak, nanti dobelan sendiri ya muncul dengan sendirinya, terus nada minor yang muncul dengan sendirinya. Kalau saya pribadi memang persepsi saya kayak gitu. Baik Mas Ulin, berarti yang saya simak dari Mas Ulin ini ketika jantan sama betina sudah jadi satu, meskipun si itu sudah birahi-birahi letek-letek itu tetap wajib cabut petal gitu. Iya tetap cabut petal apa namanya, cabut pasang ya tetap kayak gitu. Pagi bisa nanti misalkan belum bunyi masuknya malam atau sore Om? Kalau soal pemetalan sendiri biasanya begitu pas waktu penjemuran kan masih sama, kadang sama unggulannya Om. Nah cuma penjemuran selesai kalau saya aneh-aneh itu enggak lama, sekitar 1 jam sampai 2 jam meskipun nggak bunyi Mas? Meskipun nggak bunyi, nanti lama kelamaan. Kalau soal ketika satu penguntulan dalam jarak 1 minggu atau 2 minggu, kadang burung itu memang belum terbiasa, jadi emosinya sama birahinya masih kebuang sama pasangannya tadi. Nanti stepnya begitu lama kelamaan udah terbiasa, kita cabut pasang pasti enak Om. Kalau saya kayak gitu Mas. Iya. Meskipun dia ngawin juga tetap nggak masalah, pokoknya cabut pasang iya. Gitu Mas. Kalau soal untuk kawin sendiri memang untuk tahapan awal jantan menuju apa namanya yang katakan kita sebut konslet itu memang nggak bakal bunyi. Kawin pertama kalau saya pribadi saya udah coba nggak bunyi ya, nanti begitu itu apa namanya dia mulai kawin enak, apalagi stepnya begitu dia nelur udah pasti enak, soalnya nanti birahi sama emosinya udah nggak tersalurkan lagi Om. Iya Mas Ulin, ketika si jantan nih Mas, si jantan sama betina cuma isinya nyepah-nyepah, garuk-garuk, itu pakan diturunin atau memang dengan pakan seperti itu Mas Ulin? Kalau soal burung birahi, betina garuk-garuk, jantan garuk-garuk, bunyi geletak-geletak, itu udah naluri burung Om. Itu udah nggak bisa dirubah, mau kita pakan kenceng udah pasti keluar kayak gitu Om. Jadi pakan nggak perlu dinaikin? Nggak perlu, kalau saya apa adanya aja. Tetap dari melek putih ke narisi dulu. Iya. Itu kalau misalkan Mas Ulin, misalkan jenengan naikin dari pola pakan gitu pernah Mas? Dikencengin gitu pernah Mas? Kalau itu pernah. Jadi nanti begitu burung saya apa namanya saya pakai pakan yang apa adanya, katakan Pak millet putih sama kenaris itu tidak ada perubahan. Cuma timingnya agak lama untuk menuju apa namanya, kalau saya pribadi pergantian pakan itu paling tahapannya 2 minggu sampai 1 bulan. Jadi memang apa namanya main burung lovebird itu enggak cukup 1 bulan 2 bulan. Intinya yang penting kita coba konsisten dalam jarak waktu sekian minggu atau sekian bulan, nanti ada perubahannya apa enggak. Kalau memang enggak ada perubahan, tetap saya cari inisiatif lain, mulai dari perawatan terus mulai dari pakan. Tetap coba-coba dengan diganti betina juga gitu Om Ulin ya. Baik Mas Ulin, ini terima kasih untuk masukannya, semoga ini bermanfaat buat saya pribadi beserta teman-teman Loverman yang di Mas Ulin. Jenengan dari tim apa Mas Ulin? Lupa saya Mas Ulin. Saya Musyawarah Sekuat. Sekuat. Alhamdulillah. Jenengan beserta tim, beserta keluarga semuanya sehat selalu Mas Ulin. Assalamualaikum.